Ya, kalau saya ditanya karena memang program melanjutkan itu kan berarti sudah matang, sudah terencana dengan baik, hingga tinggal melanjutkan saja. Mungkin karena waktunya yang belum tepat, belum pas, maka keberlanjutan pembangunan tadi masih tertunda. Oleh sebab itu, kalau ditanya tentang bagaimana pembangunan Sumatera Utara, ya boleh sama-sama kita lihat. Saya ingat betul bahwa 5 tahun yang lalu ada orang bilang kami nggak perlu tol, tapi hari ini semua masuk tol. 5 tahun yang lalu juga orang nggak butuh kartu, tapi hari ini semua kita pakai kartu. Nah, kalau yang kita bilang perubahan is okay, boleh saja buat perubahan apapun. Tapi Prabowo hari ini adalah orang bahwa pembisik-pembisik dulu yang menyatakan bahwa ini tidak perlu dan segala hal nyata adanya dan itu bisa terlaksana. Tentang agraria sama-sama kita lihat bahwa di Sumatera Utara ini selalu carut marut. Karena apa? Karena orang yang punya kepentingan tadi itu mempilah-pilah hanya untuk segolongan orang, segelintir orang. Sama-sama kita lihat di dekat bandara ada tanah 400 hektar. Pak Mahfud mengeluarkan statement harus ulang dari awal. Bayangin produk hukum yang sudah dari awal dibuat pengadilannya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA 2 kali ke MK, ke Mahkamah Agung 2 kali. Setelah menang sebagai penegak hukum dia buat surat pernyataan bahwa ulang dari awal. Apakah ini menjadi hal yang baik? Kalau menurut kita ini bukan hal yang baik. Oleh sebab itu kalau seumpamanya kita melihat masalah pertanahan di sini, bicara dengan orang yang paham karena tanah itu ada sisi historis, ada sisi apa namanya yuridis. Jadi kalau seumpamanya dia menguasai ada suratnya dulu sebelum ada Indonesia sudah ada pemerintahan dan punya administrasi yang diakui oleh dunia. Oleh sebab itu ya kalau seumpamanya orang nggak paham untuk menyelesaikan tanah tentang agraria yang ada di Sumatera Utara dan beberapa tempat yang ada di Sumatera ini, jangan ngomong masalah tanah karena saya mantan ketua DPR Pak. Saya pernah kasih tahu sama Bapak itu sport center seperti apa. Nah, apa yang disampaikan nggak pernah itu yang meleset dari apa yang saya duga. Oleh sebab itu saya menganggap bahwa saya tidak telah terlalu pintar karena apa? Usia saya pun masih muda, masih 42. Kalau ikut dengan orang-orang yang sudah senior, saya pasti masih muda. Tapi jejak dari apa yang sudah dibuat Prabowo memang luar biasa. Artinya dari beberapa unsur yang saya lihat sekarang, semakin hari semakin membuat kami nggak sia-sia harus diperjuangkan orang seperti Prabowo ini. Karena apa? Ditambah lagi dia berani, walau tak populis seperti dibilang tadi oleh nomor 1, keluar dari kubu Pak Jokowi karena dipilih Pak Prabowo. Nomor 2 itu orang yang dianggap nggak punya pengalaman, nggak punya apa-apa. Tapi kita selalu lupa bahwa banyak ide-ide cemerlang hari ini itu dikeluarkan oleh anak-anak muda yang di luar daripada dugaan kita. Ingat dulu waktu sebelum sebelum debat, ada yang bilang Mas Gibran itu Samsul, sampai Gubernur Sumatera Utara joget-joget bilang H2SO4 untuk menyatakan bahwa asam sulfat. Mereka tak paham bahwa hari ini anak muda sudah bisa membranding untuk supaya apa yang tak dikenal menjadi dikenal. Saya yakini gara-gara video asam sulfat semua orang Indonesia menonton video. Yang satu kata yang dibilang asam sulfat tadi salah, itu diklarifikasi oleh Mas Gibran, itu adalah kesalahan. Tapi dengan kesalahan tadi semua orang Indonesia nonton video program dari Mas Gibran terhadap anak-anak muda. Maka oleh sebab itu saya menganggap bahwa perlu dan pentinglah untuk bisa memberikan kesempatan pada anak-anak muda. Terus pada hasil debat kemarin Mas Prasetyo, saya melihat semalam dari gestur Pak Prabowo sudah bilang bahwa nanti aku ngomong bener, kalian bilang nggak bener. Nanti aku kasih tanggapan dengan gestur yang agak seperti tentara, nanti seolah seperti tapi apa. Yang kemarin debat bukan emosi Bang Riki ya? Saya lihat Pak Prabowo sama sekali nggak mengeluarkan emosi. Sama seperti dibilang kawan-kawan yang lalu. Orang bisa nebak nih, tapi hari ini nggak bisa nebak. Prabowo sikapnya memang luar biasa. Hari ini ditunjukkan bahwa nggak perlulah emosi-emosi. Karena apa? Mungkin selama ini salah pembisik Pak. Salah partai pembisiknya. Dulu Pak Prabowo itu kan partai pengusungnya siapa, yang membisikkan siapa kita nggak tahu. Sekarang mungkin yang membisikkan itu dari yang lain. Makanya serangan-serangan itu sampai hari ini Bapak-bapak boleh sama kita rasakan. Pemilu tahun 2019 kemarin, 1 tahun sebelum pemilu kita udah ada kecebong sama kampret, sudah ada gaduh dan segala hal.
Tapi setelah pembisik memasukkan kepada Pak Prabowo bahwa nggak usah ditanggapin, jogetin aja, nggak usah ditanggapin. Karena apa? Percuma ditanggapin, cuman membuat satu hal yang tak baik hingga ada rasa ketidaksenangan antara satu dengan lainnya. Lagi cerita buruknya, cari tentang hal kekurangannya, tapi bagaimana program-programnya. Dan sampai hari ini kalau dari sisi ya Pak, kemarin itu hanya sisi menghakimi 02 untuk mempublish apa sih yang sudah dikerjakannya. Kita sama-sama Bang, kita mantan anggota DPR, bahwa politik anggaran memang boleh terbuka, tapi ingat tempatnya juga ada. Masa di tempat debat dibuat jadi sebagai tempat pertanggungjawaban menteri kepada DPR. Tapi tidak boleh disebut angkanya berapa? Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ini layak atau tidak layak menurut paslon ini kita ungkapkan. Karena jujur, apa yang disampaikan juga nggak benar kok. 700 T, nyatanya enggak. Nah itu diklarifikasi, ya kan? Nah, kalau seumpamanya diklarifikasi sudah terjadi, sudah dilontarkan oleh salah satu paslon. Itu kan membuat image tak baik. Tapi walaupun diklarifikasi sudah terlanjur orang mengetahui bahwa seolah-olah anggaran itu terlalu besar. Nah, kemudian tentang pembelian pesawat, sama-sama Bang, kalau seumpamanya kita lihat pesawat Indonesia ini Bang, kita tahulah, kita harus tepuk dada tanya selera. Saya nggak pernah ke Amerika sekalipun, nggak pernah Bang. Tapi saya nggak pernah nonton debat di Amerika. Saling satu paslon itu hantam tentang anggaran pertahanannya. Tapi kalau sumpamanya untuk informasi kepada orang yang datang ke Amerika, kita boleh lihat aja di situs Pentagon. Pasti ada, tapi pasti ada yang dirahasiakannya. Karena apa yang dikeluarkannya, pastilah dikeluarkan yang lain untuk pertahanannya. Nah, saya merasa bahwa seperti itu kalau masalah debat, ya mungkin kalau semua kita lama-lama lihat Bang di sini, di Kementerian Pertahanan pun pasti bisa ditunjukkan. Jangan tentang apa yang sekarang dilaksanakan hingga menimbulkan nilai-nilai. Sedih loh, masa dalam satu debat ada orang berani nilai. Sedangkan di akademisi, saya mantan mahasiswa juga Pak, untuk menilai mahasiswa itu ada tolak ukurnya. Kalau tolak ukur dari 100, nilainya 11, ini kita rasa salah lah si akademisinya, kayaknya nggak pernah ke kampus tuh akademisinya. Baik. Terus satu bilang nomor ngasih nilai 5, Pak bayangin Pak, mungkin bapak nggak punya saudara atau keluarga yang TNI hari ini ada di pinggir-pinggiran daripada Indonesia. Kita hilangkan seolah jejak-jejak dari mereka bekerja untuk Indonesia, keluarganya juga diserahkan untuk ke Indonesia, ya kan, memberikan hal yang layak. Kalau supaya masalah kita ungkap lagi apa yang ditanya. Dulu pernah diklarifikasi oleh Pak Prabowo bahwa tanah yang 500.000 hektar tadi itu sudah diserahkan kepada negara. Kalau negara mau ambil untuk seperti apa. Tapi ya jelas sama-sama Bang, kita tahu regulasi Bang. Tanah HGU seperti apa untuk bisa diputihkan. Jadi ya kita harus juga bisa memberikan informasi yang lebih memintarkan, mencerdaskan, bukan terasa debat semalam. Bener lah, saya seorang muslim Bang. Dulu waktu berdebat pertama kali, seolah-olah dari 02 nyatakan ngapain ada debat-debat. Karena kami takut seolah-olah Pak Prabowo sama Mas Gibran tuh nggak punya power atau nggak punya kemampuan untuk melawan debat. Tapi nyata bahwa debat itu kalau muslim sebenarnya Bang udah jelas, tinggalkan perdebatan. Hari ini yuk sama-sama gabung kita untuk bisa bagaimana. Saya sepakat dengan apa yang dibuat oleh media aktual hari ini. Ya kan, apa yang mau dibawa? Ya Bang, sama. Menang di sana, apa yang mau dibawa oleh-olehnya ke Sumatera Utara? Oleh sebab itu, karena ada di sini perwakilan 01, saya ada 02, 03, kita buat juga. Apa sih masyarakat Sumatera Utara inginnya? Hingga dalam permainan ke depan, ini Pak tolong sampaikan. Karena apa Pak? Dalam pelaksanaan anggaran nanti, itu terserap dari RPJMN. Kami DPR Pak. Baik. Ya Bang, RPJMN itulah jelas visi, misi, cita-cita daripada paslon dituangkan di sana. Nanti anggarannya pun masuk di dalam itu. Berapa persen pendidikan, berapa persen ini, berapa persen. Walaupun sampai saat ini saya nggak pernah bisa tahu tentang anggaran tentara, karena itu Pak garis lurusnya vertikal. Ya, jadi kalau saya ngomentari kayaknya salah juga kan itu kan. Biar aja lah itu yang di DPR RI. Mungkin itu Pak. Ya.